Teman-teman. Nah, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu buat join di acara Amazing Academy hari ini. Spesial kelas hari ini kita bahas tentang 3D ilustrasi gitu ya. Mungkin ada nih teman-teman yang di sini mungkin udah follow Instagram narasumber kita hari ini atau mungkin udah apa namanya udah lama pengen pengen sharing-sharing sama narasumber kita hari ini. Boleh komen di kolom chat. Aku pengen tahu ada yang udah follow atau belum sama narasumber kita hari ini. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum acara dimulai, aku mau ini ya memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan aku Caca yang akan jadi host di acara kelas hari ini. Nah, nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan gitu ya terkait kelas hari ini, kalian bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A gitu ya. Oke, dari Kak Fadil. Halo Kak. Oke, halo, salam kenal juga Kak Fadil. Oke. Oke teman-teman, sebelum acara dimulai seperti biasa, aku bakal ini ya jelasin dulu tentang rules kelas hari ini gitu ya, biar teman-teman pada tahu. Yang pertama nanti kalau misal teman-teman ngerasa kayak aku atau suara mentor kita hari ini mungkin kurang jelas atau gimana, itu bisa langsung komen ya, kedengeran atau enggak. Terus kalau misal ini tampilan layarnya mungkin nge-freeze atau gimana, itu bisa langsung komen ya, gitu. Terus nanti kalau misal ada pertanyaan, kalian bisa langsung drop di kolom Q&A. Soalnya kalau misal ditaruh di kolom chat, takutnya nanti ini ya ketumpuk gitu. Oke, aman semua ya. Oke. Coba aku pengen tahu nih komen di kolom chat ini yang udah join di kelas hari ini udah pada ini belum ya punya karya 3D ilustrasi atau memang baru mau mulai gitu. Boleh komen di kolom chat biar aku tahu. Sama jangan lupa siapa nih yang baru follow ataupun udah follow dari lama narasumber kita hari ini boleh juga komen di kolom chat. Baru mau kebanyakan ini ya baru mulai sudah pemula baru lihat baru mulai oke nggak apa-apa sudah follow sejak lama Mas Wildan oke oke bagi teman-teman yang belum follow Instagramnya kalian bisa follow Instagramnya narasumber kita hari ini Kak Wildan untuk linknya untuk WhatsApp sorry untuk Instagramnya sudah aku share silahkan di follow Instagramnya kalian bisa ngepoin em, hasil karya beliau gitu ya. Jangan lupa nanti share keseruan webinar hari ini di Insta Story kalian, tag Kak Wildan dan juga Messing ID ya. Nah, oke lanjut. Next, aku mau jelasin dulu tentang Messing Academy karena kayaknya banyak banget peserta yang baru pertama kali join di acara Messing Academy. Jadi mungkin teman-teman agak bingung ya bedanya Messing Academy sama aplikasi Messing itu apa sih gitu. Jadi Messing Academy ini adalah program dari Messing Indonesia buat para kreator uh, untuk ini ya memberikan ruang kreator untuk berinteraksi sama audiens, terus kemudian meningkatkan personal branding. Nah, kita kemas dalam bentuk webinar, talk show dan juga online course. Jadi semuanya bisa join di sini. Karena aku lihat tadi uh, apa namanya dari Aceh juga ada, dari pulau dari luar pulau nggak cuma dari Aceh juga banyak ya. Oke, next. Kemudian aku juga mau jelasin tentang Messing Academy, sorry, Messing aplikasi itu apa. Jadi Messing aplikasi ini adalah aplikasi landing page dari Messing yang berbasis atau iOS dan itu fungsinya untuk ini ya teman-teman, untuk menampilkan link URL sosial media, terus kemudian kalau misal teman-teman udah punya portofolio, terus kemudian ada YouTube atau punya marketplace nih, nah itu bisa banget pakai aplikasi Messing buat menampilkan link-link tersebut di sosial media kalian. Next, nah kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Nah, untuk penggunaannya nanti kalian bisa ini ya lihat tutorialnya di icon home ini. Kalian masuk aplikasinya, kalian klik home icon home ini, terus kemudian kalian scroll ke bawah, itu di situ nanti akan ada tutorial masing-masing fiturnya. Nah, kemudian aku juga mau jelasin tentang ini ya sertifikat. Tadi kan sempat diumumkan sama sama tim kami gitu ya terkait peserta yang pengen dapetin sertifikat. Ini sertifikat ini ya nggak wajib ya teman-teman. Jadi bagi peserta yang mau aja
kalian bisa membayar sebesar 15.000. Linknya ada di WhatsApp group. Nanti di situ kalian bakal dapat sertifikat sama Amazing Premium yang bisa diakses selama 2 bulan. Kayak gitu ya. Ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman, jadi bebas aja. Kalau misal kalian pengen juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian tadi kan banyak banget yang PC aku gitu ya terkait kode verifikasi, terus apa namanya nggak dapat kode email dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, asalkan saat kalian melakukan pendaftaran atau pembayaran gitu ya, udah ada tulisannya sukses payment, itu diabaikan aja kalau misal memang nggak bisa submit kode gitu ya. Karena itu nanti otomatis kalau misal status pembayaran kalian sudah sukses, itu datanya akan masuk di kami gitu. Nanti untuk sertifikatnya akan dikirim ke email masing-masing, maksimal 2 minggu hari kerja ya teman-teman. Gitu. Wow, ini banyak sekali ya yang join di kelas hari ini, baik mula, ada juga yang udah mulai jalan. Oke, keren banget. Kayaknya peserta juga udah nggak sabar buat apa namanya ngikutin kelas hari ini. Mungkin kita bisa mulai aja, kita sapa mentor kita hari ini. Selamat malam, Mas Wildan. Halo, selamat malam. Oke, halo Mas Wildan, apa kabar nih? Halo. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya makasih banyak nih Mas Wildan udah meluangkan waktu buat isi kelas di Amazing, spesial bahas tentang ilustrasi. Oke, kelas pertama ini Mas. Oke. Ini pesertanya kayaknya udah nggak sabar nih Mas, yang join langsung 200-an lebih. Mungkin Wow. bisa langsung dimulai aja nih Mas, waktu dan Zoom Caca persilahkan. Ya, sebentar. Oke, Saya share screen dulu ya. oke boleh Suara silahkan. saya kedengaran nggak ya? Oke, kedengeran nggak teman-teman? Kalau dari saya kedengeran nih. Oke Oke, aman ya. share screen. Oke. Oh ya teman-teman yang baru join, kalau misal nanti ada pertanyaan langsung drop di kolom Q&A ya. Untuk kelas hari ini sesinya kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Jadi dimanfaatkan waktunya kalau misalnya ada pertanyaan langsung drop di kolom Q&A gitu. Nanti akan kita bacakan di akhir sesi gitu. Oke, silahkan Mas Wildan. Oke. Ini udah kelihatan semua ya berarti ya? Share screen-nya Sudah, ya? sudah, Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih udah datang. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Caca selaku Amazing yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di sini. Dan di sini saya niatnya cuma pengen sharing-sharing aja ya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui atau mengubah perspektif apapun enggak. Saya enggak pengen merubah itu, cuma pengen sharing-sharing aja dari pengalaman yang sudah saya alami selama ini. Oke, kita langsung masuk aja ke judulnya. Di sini adalah kok workshop ya, keliru. Workshop aslinya. Workshop Amazing Academy. Judulnya adalah bisnis ilustrasi 3D untuk pemula. Nah, oke, ini kebanyakan di sini pemula, jadi ini insya Allah cocok ya untuk teman-temannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin perkenalan sedikit dulu mengenai saya sendiri. Mungkin di sini banyak yang belum tahu mengenai saya. Jadi nama saya adalah Muhammad Wildan Cahya Syarif. Saya seorang 3D illustrator, full-time freelancer, dan juga founder dari Syarif Design Studio. Dan saya sekarang tinggal di Madiun ya, di Madiun. Jadi saya lulusan S1 Desain Produk Industri, Desain Komunikasi Visual ITS Surabaya dari tahun 2010 hingga 2015. Ya, 5 tahun saya. Tapi nggak usah kaget kalau misalkan kuliah di DKV itu memang sudah wajar kalau kita lulus 5 tahun itu udah sangat prestasi banget sih. Ngeles hasilnya. Cuman ya udah. Oke, jadi saya di tahun 2011 saya sempat diajak oleh dosen saya untuk saya sempat kerja tadi sambil kuliah sebagai 2D game artist di PT Digital Media Mulia, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu itu termasuk karena saya termasuk orang-orang apa? Istilahnya mahasiswa yang menonjol lah dulu bersama beberapa orang. Terus kemudian di tahun 2012 juga karena sudah dikumpulkan tadi itu akhirnya kok rasanya kekurang gitu loh. Akhirnya saya dan juga dosen saya yang lain itu di luar mata kuliah ini istilahnya membangun studio sendiri yang namanya itu Homepimpa Animation Studio. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah dengar Homepimpa Animation Studio, tapi sekarang udah ganti nama menjadi Homepimpa Animworks.
dan sekarang udah ada markas di Surabaya dan juga sudah buka di Malang. Cuman saya statusnya di sini sebagai co-founder ya dulu, tapi sekarang udah mantan lah istilahnya, mantan co-founder. Jadi dulu tahun 2012 awal itu saya membuat ini bersama teman-teman sampai di tahun 2018. Jadi saya di situ posisinya sebagai serabutan, soalnya kan memang peran kita kan memang campur-campur di sana, harus bisa segalanya. Nah, saya di situ sebagai storyboard artist dan juga 3D lighting dan render artist pada saat itu. Terus kemudian di tahun 2016 akhirnya saya ditunjuk sebagai art director yang bertanggung jawab untuk istilahnya mengkurasi semua yang nanti apa yang keluar dari saya ke klien itu harus sudah bagus, intinya itu gitu. Terus akhirnya pada 2018 akhir saya memutuskan untuk resign dan akhirnya saya ingin menjadi freelancer lah, intinya ada satu sampai dua hal itu yang saya kurang berkenan sehingga beda visi lah istilahnya. Terus akhirnya saya resign dan saya memutuskan menjadi freelancer supaya lebih fleksibel gitu. Terus kemudian di freelancer awal-awal itu emang susah. Jadi saya memang kan dari 3D kan, dari 3D kan memang untuk butuh hardware yang sangat mumpuni banget kan. Nah, sedangkan pada saat setelah resign itu saya hanya punya laptop, sehingga pada saat itu saya memutuskan menjadi 2D Illustrator saja. Jadi saya sempat ngelamar di Berkah Studio di Medan sana. Cuman ini statusnya saya sebagai remote working ya. Jadi kerjanya di rumah, cuman ya sudah, jadi studionya di Medan sana, cuman saya kerjanya di rumah. Ini tahun 2019 sampai 2020 akhir. Nah, di Berkah Studio ini yang saya pun mendapatkan banyak pengalaman mengenai ilustrasi, dunia freelance, dunia istilahnya kayak microstock untuk berjualan aset desain seperti itu. Saya mendapatkan banyak pengalaman sekali di Berkah Studio. Terus kemudian dari tahun 2021 awal saya memutuskan untuk menjadi 3D Illustrator karena ada beberapa hal yang nanti akan saya ceritakan juga. Oke, kita langsung next saja soalnya di sini ada 4 poin yang mau saya bahas. Saya takutnya waktunya terlalu mepet. Jadi poin pertama adalah peluang bisnis ilustrasi 3D, peluang bisnis icon 3D, dan juga ketiga membuat portofolio yang menarik dan memaksimalkan sosial media. Ya, kita langsung aja. Nah, ini saya akan jelaskan latar belakangnya. Kenapa sih kok saya berpindah dari 2D illustration ke 3D illustration, itu kenapa? Alasan yang pertama, karena ilustrasi 2D sudah terlalu banyak, sudah terlalu sering, sehingga susah bersaing di bidang microstock, terutama bidang microstock loh ya. Terus kemudian terlalu banyak marketplace penyedia ilustrasi 2D sehingga kesannya tuh generik. Jadinya itu kayak nggak eksklusif lagi, nggak umum lagi gitu loh, nggak spesial lagi. Terus kemudian di tahun 2000 dan juga di tahun 2020 akhir itu mulai bermunculan ilustrasi 3D yang sedang ya, populer lah istilahnya di Dribble, terutama di popular page-nya di Dribble itu mulai bermunculan dan mulai istilahnya kok menuju ke arah trending gitu. Jadi ini adalah kesempatan akhirnya. Saya akhirnya memutuskan untuk 3D ke sana. Terus kemudian mulai diminatinya 3D ketika kasus Bitcoin mencuat ya. Terus ada NFT, ada Metaverse, dan kemungkinan nanti ada Web3 juga kan yang mau muncul ini. Nah, Metaverse di tahun 2021 kemarin kan udah mulai muncul. Oke, kemudian nah ini saya akan jelaskan satu-satu. Ilustrasi 2D itu sudah terlalu banyak sehingga susah bersaing di bidang microstock. Ini fenomena, teman-teman. Jadi di FreePic itu memang sudah banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita download sehingga kesannya di sini tuh jadi generik banget ilustrasi 2D itu, sehingga kalau klien pun pengen hire ilustrator 2D itu misalkan mereka nggak punya budget yang lebih gitu ya, mereka tinggal download aja di FreePic gitu, mudah. Jadi nggak perlu hire mahal-mahal untuk Illustrator. Mereka tinggal misalkan mau masang buat website atau buat aplikasi, mereka tinggal download langsung dari FreePic, dari Canva, dari manapun lah seperti itu. Yang penyedia banyak istilahnya gambar-gambar ilustrasi 2D lah intinya, vektor kayak gitu. Oke, nah ini juga terlalu banyak market yang tadi saya sampaikan. Jadi terlalu banyak marketplace penyedia jasa ilustrasi 2D lah istilahnya. Jadi terkesannya generik, jadi tidak eksklusif lagi. Jadi kayak FreePic, Canva, Icon Scout, Factizi dan yang lain-lain tuh banyak sekali mereka penyedia ilustrasi 2D, dan ini fenomena sehingga kita susah bersaing di sana. Terus kemudian tahun 2020 akhir mulai bermunculan tuh ilustrasi 3D di popular page-nya di Dribble ya, terutama Dribble ya. Terus kemudian di sana belum banyak yang bermain, jadinya ini kesempatan untuk saya kembali ke 3D. Soalnya kan saya udah pernah belajar 3D dari 2012 lalu, terus saya tinggal mengasah lagi kan di tahun ini. Terus kemudian
ya ini kesempatan akhirnya. Jadi kayak di sebelah kanan ini munculnya Big Sur iOS Mac OS di tahun 2019 akhir itu, 2019 kalau nggak 2020 itu mulai bermunculan karya-karya 3D. Ini yang di kanan sebelah kanan ini karya dari Vivian Liu ya, yang saya ambil dari Behance-nya. Terus kemudian mulai diminatinya 3D ketika kasus Bitcoin, NFT, dan Metaverse itu mulai mencuat ke publik di tahun 2021. Pada saat itu muncul kayak fenomena Gozali, terus kemudian Bitcoin sempat nyentuh di angka hampir 1 miliar kalau nggak salah itu dulu tahun 2021. Terus kemudian, nah ini juga, ini yang paling penting. Kebanyakan company ingin menggunakan tren atau teknologi terbaru untuk memperkuat brand positioningnya mereka. Jadi sehingga kesannya tuh company itu pengen produknya itu lebih unik gitu loh, pengen terkesan beda dengan yang lain sehingga mereka ini meningkatkan brand positioningnya sebuah company itu supaya berbeda dengan yang lain sehingga makanya mereka mencari tren terbaru atau teknologi terbaru seperti blockchain, 3D, metaverse, AR, VR dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah peluang, benar. Ini adalah peluang pada saat itu loh ya. Mungkin sampai sekarang itu masih peluangnya masih terbuka banget. Nah, apakah itu berarti ilustrasi 2D itu sudah nggak laku? Enggak juga, belum tentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau teman-teman di sini masih bergerak di bidang ilustrasi 2D, vektor lah ya terutama. Hal yang perlu diperhatikan adalah kalian harus punya style yang unik, itu yang pertama. Yang kedua itu ilustrasi 2D kalian tuh tidak generik, pastikan tuh nggak ada yang eksklusif lah, harus eksklusif dan beda dengan yang ada di jasa-jasa penyedia Microsoft ilustrasi itu tadi. Terus kemudian bisa membuat motion 3D. Ini menjadi istilahnya apa ya, alternatif tambahan sehingga kalian bisa explore. Ini yang istilahnya yang terbaru lah sekarang. Intinya motion 2D ini masih susah sekali didapatkan sekarang dan ini masih peluang untuk mendapatkan istilahnya klien di sana ya, 2D animasi vektor terutama. Terus kemudian saya akan masuk bab 1 ya, ini bab satunya yaitu peluang bisnis ilustrasi 3D. Yang pertama kita bahas 3D secara umum dulu ya. 3D secara umum ini saya bagi menjadi dua. Jadi ini perspektif saya sendiri. Jadi kalau kalian mau punya pandangan lain silakan monggo. Tapi kalau ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi ada dua di sini dua tipikal klien. Yang pertama itu untuk company, brand dan juga services. Yang kedua itu untuk entertainment dan multimedia. Nah, untuk company, brand dan services ini mereka bergerak di bidang apa? Ya bidang brand, terutama brand, terus kemudian website, terus UI UX, mungkin misalkan ada ads juga, terus kemudian ada desain produk yang mau bikin produknya, dan juga visualisasi seperti rumah, arsitektur rumah, terus kemudian booth atau stand pameran, dan juga mesin pabrik, misalkan. Ini kita bisa bergerak 3D di sana, sektor sana bisa. Terus kemudian untuk sektor entertainment dan multimedia itu ada game design, bisa 3D game, bisa 3D animasi, bisa 3D film layar lebar atau layar lebar yang lain, misalkan visual effects atau segala macam, dan juga bisa ke ads atau iklan. Nah, kita tinggal tentukan dulu nih, kita mau fokus di mana, teman-teman ini. Nah, kalau yang ini yang mau saya bahas itu nanti ke 3D ilustrasi, tapi kita bahas mengenai keseluruhan dulu ya. Jadi untuk keseluruhan ini, ups. Nah, contohnya desain produk ini atau industrial design. Jadi ini membuat produk-produk 3D produk berupa ya istilahnya prototype dalam bentuk nyata ya 1:1. Jadi kalau teman-teman bisa menyasar ke sini, ini juga salah satu tapi ini bukan ilustrasi ya, tapi ini lebih ke arah desain produk. Ini salah satu cabang di bidang 3D istilahnya. Tapi saya nggak jelaskan semuanya. Yang kedua itu di bidang architectural render ya. Jadi di sini lebih ke arah visualisasi untuk bentuk bangunan atau visualisasi bentuk rumah atau denah rumah, terus kemudian kayak suasana perumahan, terus kemudian mau ya banyak lah sebenarnya yang intinya itu tentang bangunan situ. Terus kemudian nah ini baru arah ke arah ilustrasi untuk landing page atau untuk website seperti ini. Ini contoh-contohnya. Jadi ilustrasi ini yang lebih interaktif nanti yang dipersiapkan untuk ke arah Web3 nanti ke depannya. Terus kemudian ada juga ilustrasi 3D untuk aplikasi dan juga UI UX ya, user interface sama user experience. Nah, di sini juga 3D-nya juga ternyata tuh bisa juga masuk ke sektor ini, ilustrasi kayak gitu. Terus kemudian ke arah game assets. Ini juga kalian juga bisa menentukan
misalkan mau fokus di sini juga bisa, mau game aset. Jadi kita bikin aset-aset buat games atau nanti buat aset-aset buat film, animasi juga bisa di situ. Nah, ini ya contohnya animasi dan film. Ini kita bisa masuk sektor sini. Kalian tinggal tentukan sendiri mau mau fokus di mana. Jadi yang jelas 3D itu terbuka sangat lebar banget dan masih banyak peluang yang mau kalian tentukan nanti kemananya. Oke, yang kita bahas kedua itu tentang 3D ilustrasinya ya. Kita langsung masuk ke 3D ilustrasi. Apa sih ilustrasi itu sebelum kita masuk ke 3D ya? Secara singkat, ilustrasi itu adalah penggambaran atau penceritaan dan juga penyampaian sesuatu konsep, ide, cerita, gagasan, dan pesan tertentu ke dalam bentuk visual. Jadi itu kalau misalkan kita menggambar, itu nggak sekedar bikin gambar aja tanpa ada maksud apapun. Jadi di gambar itu, di ilustrasi itu ada pesan tersembunyi atau pesan yang tersirat yang dimana kita ingin yang pengen disampaikan oleh seorang ilustrator itu ilustrasi. Makanya ini yang jadi basic penting ya dari ilustrasi. Jadi kalau sekedar gambar-gambar biasa itu mungkin jatuhnya ke arah seni tapi bukan ke arah ilustrasi seperti itu. Kemudian definisi ilustrasi 3D. Nah, ini kalau ilustrasi kan yang tadi tinggal digabungin aja. Berarti ilustrasi 3D itu adalah bentuk penyajian ilustrasi tapi dengan visual yang tampak nyata dalam bentuk 3 dimensi. Nanti ada kedalaman, ada shadow, ada bayangan dan ada shadow sama bayangan sama. Ada istilahnya ada bentuk nyatanya lah istilahnya. Dari bentuk nyata yang sesuai dengan kayak real world. Oke, kemudian fungsi ilustrasi 3D itu biasanya digunakan untuk visualisasi, animasi, simulasi, dan bentuk penyampaian pesan yang lebih mendalam dan juga interaktif. Ini nantinya bisa dibuat di sektor manapun aslinya. Jadi nggak cuma di website saja, mungkin di aplikasi bisa, terus kemudian di bentuk user interface apapun bisa. Nah, definisi ilustrasi yang paling mudah itu adalah a picture speak thousand words. Jadi dari sebuah gambar itu aja udah menceritakan banyak hal. Jadi nggak cuman ya kita tuh nggak perlu repot-repot menjelaskan mengenai suatu apa ya peristiwa atau suatu suasana gitu, nggak perlu. Tapi dalam sebuah gambar itu kalian sudah bisa melihat peristiwa apa yang terjadi, suasana apa yang terjadi, pesan apa yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi gambarannya mudahnya seperti itu. Contohnya seperti ini contohnya. Ini kalau kita lihat ini adalah pabrik pembuatan keju ya, pabrik pembuatan keju di mana dia itu menggunakan ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kalau kita telaah lebih lanjut. Jadi ini pabrik pembuatan keju dia menggunakan teknologi yang terkini, tapi di situ ada unsur hijaunya. Unsur hijau ini apa ya? Mungkin yang menandakan tentang higienis, tentang fresh, tentang perkebunan kan langsung dari sapinya mungkin dari sapinya ya sapi-sapi terpilih atau bagaimana. Jadi menandakan bahwa ini tuh produknya itu higienis, eco-friendly lah istilahnya kayak gitu. Jadi ini yang namanya ilustrasi. Pesan-pesan seperti ini, pesan-pesan tersirat seperti ini yang ingin disampaikan oleh seorang ilustrator itu tadi. Kemudian juga seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau kita telah lebih lanjut ya. Jadi ini adalah gambaran kota yang modern, kota yang istilahnya high tech banget. Tapi di situ ada fenomena kemacetan. Jadi kemacetan yang terlihat begitu jelas, tapi di situ ada kereta yang meluncur ya. Ini tuh maksudnya itu di sini mau mengenalkan transportasi publik ya supaya tidak terjadi kemacetan. Nah, gampangannya itu seperti itu. Kita dari gambar aja udah bisa melihat ini mau mau menyampaikan apa ya kayak gitu. Terus kemudian ini juga lebih mendalam banget. Jadi ini tentang generator atau generator kreatif lah istilahnya. Jadi proses kreatif itu digambarkan dengan bentuk yang bentar, bisa di zoom kan? Nah, dengan bentuk yang menarik seperti ini. Jadi misalkan di sini ada kalau kalian lihat di sini ada brainstorm ya. Jadi di sini gambarannya itu kayak main ontang-anting kalau di Jawa ya istilahnya. Ontang-anting, tapi di sini tuh yang naik itu adalah otak bentuk otak ini otak manusia. Jadi ini otaknya itu lagi di brainstorming lah istilahnya. Waduh, kok kalau kelebihan sebentar. Oke. Okay. Terus kemudian di sini juga ada kopi ini juga mungkin memicu otak supaya lebih fokus lagi. Dan dari sini terus kemudian ada Nah, kemudian di sini ada ini kelihatan dari jauh aja lah, guys. Ini ada bentuk lighthouse di mana di sini tuh ada istilahnya kayak hourglass itu apa ya? Jam pasir. Ini kumpulan jam pasir tapi ada di lighthouse. Ini maksudnya apa sih? Mungkin ini karena untuk eksplorasi ya. Jadi dia itu
karena sudah jam terbangnya lebih banyak, jadi jam jelajahnya, daya jelajahnya dia tuh di lautan udah jauh, jadinya dia menggambarkan ini dengan lighthouse dan di sini itu menghasilkan beberapa waktu. Maksud waktu ini mungkin maksudnya itu jam terbang ya. Terus di sini kemudian di sini ada celengan babi, di mana celengan ini mungkin maksudnya itu adalah uang uang yang dia keluarkan, di mana kenapa sih dok di sini gambarnya celengan, ini juga perlu diteliti lebih lanjut. Jadi kenapa kok enggak bentuk bank, bangunan bank seperti itu, kan aslinya bisa, cuman di sini dia digambarkan celengan, maksudnya itu mungkin uangnya sudah dia keluarkan sendiri pribadi kayak gitu. Terus kemudian dari sini tergabung, akhirnya ada waktu, ada uang, ada otak, digabung jadi satu. Terus kemudian di daerah sini itu ada proses terciptanya ide, di sini ada langsung jadi bentuk lampu bohlam ya seperti itu. Jadi penggambaran tentang ide. Ini sebuah ilustrasi yang sangat apa istilahnya, cerdas sekali untuk kita telah lebih lanjut. Aslinya cerdas. Jadi di eksekusinya dia menggunakan 3D. Ini contoh pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah ilustrasi itu seperti itu. Dan juga seperti ini dari Julia Strator ya. Di Julia Strator ada yang tanya ini. Ini dari Julia Strator, dia menggambarkan suasana diorama kota New York. New York itu di mana kita tahu New York itu sangat padat sekali penduduknya dan juga trafficnya, traffic jam di sini, ada taksi, terus kemudian ada lorong ke bawah tanah seperti ini untuk menuju ke subway station, di mana di New York juga lagi penuh-penuhnya kan itu subway station. Terus kemudian digambarkan ada sewer di sini yang digambarkan dengan warna hijau yang mungkin memang warnanya apa, bau banget gitu. Terus kemudian digambarkan di sini ada taman yang dimana di sini ada hotdog juga, kebiasaan orang Amerika yang lagi nongkrong di taman sambil makan hotdog, terus kemudian sambil memberi makan merpati juga di sini. Dan juga kebiasaan orang Amerika juga yang orang New York terutama yang makan makanan pizza, makanan junk food seperti itu, fast food juga. Dan juga di sini digambarkan ada apartemen ya, karena memang di New York sudah nggak ada lahan yang luas, makanya dia di sini dikasih apartemen, sehingga ini menggambarkan kayak inilah suasana kota New York banget, tapi dalam satu diorama yang kecil kayak gitu. Ini sangat bermakna sekali ya. Oke, kok nggak bisa. Oke. Nah, terus kemudian ini juga nggak melulu tentang tentang itu juga. Jadi mungkin ada maksud tersembunyi dari ilustrator yang pengen disampaikan. Cuman di sini tuh apa ya? Jadi kayak nggak ada makna yang langsung gitu loh. Jadi maknanya itu tersirat banget. Jadi tapi menjelaskan mengenai apa yang ada di brandnya ini, si Directus ini tadi. Jadi mereka menggambarkan brandnya itu mengenai melalui ilustrasi ini tadi. Jadi nggak perlu banyak kata-kata, mereka langsung bisa menggambarkan itu menjadi satu pakai ilustrasi itu tadi. Oke, yang ketiga itu kelebihan dan juga kelemahan. Pertama, kelebihan menjadi 3D Illustrator. Nah, 3D Illustrator itu up to date dengan perkembangan teknologi yang juga perusahaan yang sekarang ini, perusahaan ini ya lebih mengarahkan brandnya ke arah 3D dengan munculnya teknologi blockchain, terus NFT, terus kemudian metaverse, AR, VR, apalagi yang kemarin tuh dari Apple sudah meluncurkan apa ya, Apple Vision atau apa itu ya, yang baru itu, yang nantinya itu akan menggantikan kayak jadi dunia tuh, jadi dunia metaverse seperti itu. Ini juga kesempatan banget itu. Bahkan nanti ke depannya itu ada muncul Web3, di mana Web3 ini sangat seamless banget ya. Jadi untuk mungkin dari website itu tadi bisa disimulasikan 3D yang sangat detail banget mungkin nanti jadi web itu nggak melulu tentang yang kita scroll dari atas ke bawah aja, mungkin sampai ke dalam juga bisa nanti. Ya itu bahkan katanya tuh Web3 itu udah nggak ada jangkauan lagi seperti itu. Tapi ini masih teknologi dalam dalam masa perancangan, jadi belum belum sampai belum belum muncul lah sampai sekarang. Terus kemudian lebih banyak jumlah. Nah, ini juga fenomena ini. Pastinya kita juga lebih mengetahui tentang jumlah company atau perusahaan itu lebih banyak daripada industri game atau film. Jadi sehingga setiap orang itu bukan mempunyai bisnis sendiri. Nah, setiap bisnis mungkin mereka tuh punya beberapa website atau punya website, sehingga dari website-website yang banyak itu tadi kita ada kesempatan untuk menawarkan jasa atau mungkin klien menghubungi kita jasa terutama tentang ilustrasi itu tadi. Makanya ini tuh kesempatan besar. Dan juga ini high demand tapi low supply. Maksudnya itu banyak sekali permintaan tapi SDM-nya tuh kurang. Kayak gitu. Oke, sekarang kelemahannya. Nah, ini membutuhkan modal besar terutama untuk
hardware atau PC ya yang digunakan untuk mengoperasikan 3D terutama. Dan 3D itu cenderung lebih susah dan lama banget untuk dipelajari daripada ilustrasi 2D ya. Karena memang 2D itu kan memang kita berkutat di bagian di X sama Y doang kan. Sedangkan 3D itu ada X, Y, dan Z. Kesan Z. Jadi hampir, dan juga ketiga itu hampir nggak mungkin menguasai semua fitur dalam 3D memang. Jadi kalau kita kalau saya sampai sekarang pun nggak bisa bikin karakter, soalnya kita harus memperhatikan masalah topologi, harus memperhatikan masalah kayak shape key atau rigging segala macam itu harus sudah bagus banget. Terus kemudian ada wakeping segala macam, texturing, terus kemudian ada simulasi, visual effect, terus kemudian ada hair strain dan partikel. Itu kita nggak bisa menguasai itu satu-satu. Apalagi ada fisiknya juga di sana, fisikanya juga di sana. Jadi ibaratnya kayak gimana ya? Kita tuh kayak menjadi pemain bola. Pemain bola itu kayak kita jadi posisi kiper dan striker secara bersamaan, itu nggak mungkin. Apalagi kalau kita mau menguasai semua gitu. Gitu. Terus kemudian yang keempat adalah hardware atau software yang saya rekomendasikan ya. Jadi yang saya rekomendasikan ini adalah kita kalau menjadi 3D Illustrator, kita butuh PC dengan yang ada dedicated GPU. Maksudnya itu ada VGA-nya ya, jadi VGA-nya. Tapi bukan APU. APU itu adalah VGA yang ada di dalam prosesor sendiri. Jadi kita butuh VGA yang sendirian, jadi bukan yang ada di prosesor. Kemudian laptop juga sama, butuh yang dedicated GPU, bukan yang APU juga. Jadi harus ada VGA-nya, terutama Nvidia yang saya rekomendasikan ya. Dan saya tidak merekomendasi menggunakan Mac atau MacBook atau Apple apapun lah. Soalnya mereka memang sekarang ini dalam tahap istilahnya awal ya, karena prosesor chipnya yang ARM itu tadi masih dalam tahap pengembangan di Blender, sehingga nggak begitu cepat lah, nggak begitu cepat. Masih cepatan kalau kita pakai VGA Nvidia dan juga, tapi Nvidia aja sih, jangan pakai yang AMD, soalnya Nvidia itu jauh lebih eh, istilahnya kompatibel lah, kompatibelnya dari tahun 2011 soalnya. Terus kemudian OS minimal itu Windows 8.1. Kalau kalian masih menggunakan Windows 7 ya berarti Blendernya nanti nggak bisa yang paling baru, berarti Blendernya yang lama gitu. Terus untuk misalkan nggak bisa lagi ya kita pakai Linux atau Ubuntu. Linux atau Ubuntu ini memang dia tuh dioptimalisasikan untuk Blender memang. Soalnya Blender kan dibuatnya kan dari open source. Sehingga kalau Blender dioperasikan di Linux atau Ubuntu itu akan jadi 25% lebih cepat. Itu katanya orang sana. Ini saya melihat membaca dari artikel-artikel yang sudah disediakan dari Blendernya sendiri. Oke, dan untuk RAM-nya minimal 8 GB dan juga Full HD monitor supaya ya nggak begitu kecil banget. Terus kemudian VGA minimal 2 GB RAM-nya, VRAM-nya ya, supaya nggak berat ketika bukanya atau ketika render terutama. Terus kemudian usia hardware tidak melebihi dari 10 tahun yang lalu terutama. Maksudnya dari tahun 2013 itu udah nggak support lagi deh untuk Blender terbaru. Dan ini saya dapatkan artikel ini dari Blender.org, download dan requirements itu yang ada link di bawah. Nanti ini juga presentasinya kalau misalkan ada kesempatan kita bisa share juga nanti. Ini langsung dari situs Blendernya langsung ya, jadi bukan dari saya. Terus kemudian untuk software 3D, kalau kita lihat di sini, software 3D itu ada banyak, 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D, Blender, dan yang lain-lain. Ini tuh berbayar semua, hampir semuanya itu berbayar. Jadi 3ds Max itu dia berbayar per bulan malah 235, sekitar 4 sampai 5 jutaan lah per bulan loh ini. Dan juga kalau per tahunnya sekitar 1875, sekitar 30 juta per tahun. Ini berlangganan ya ini. Jadi nggak ada yang sifatnya satu pembayaran. Maya juga sama dengan 3D Max. Kemudian Rhino ini baru satu pembayaran, tapi harganya $1.000, sekitar 15 jutaan. 1995. Terus kemudian Cinema 4D. Nah, ini yang menurut saya itu sekarang tuh masih bersaing ya dengan Blender, dan ini kayaknya yang paling bagus Cinema 4D, soalnya memang dia itu dikhususkan untuk yang profesional banget, dan kalau kita lihat Windows 11 kemarin dia juga menggunakan jasa dari Trendil ya, Trendil Studio, dia juga menggunakan Cinema 4D yang dimana render redshift-nya itu benar-benar sangat bagus banget, kalah sama Blender itu. Dan ini mereka juga masih berlangganan $100 per bulan, sekitar 1.500.000 atau sampai 1.200 per bulan, per tahun.
Dan yang kelima ada Blender. Ini 100% free, kalian bisa langsung download di situsnya. Jadi nggak ada, kalau kalian menemukan di Google ada yang berbayar itu berarti palsu ya. Atau kalau misalkan kalian menemukan crack, nah ini apalagi ini aneh ini. Soalnya Blender ini gratis, sampai selamanya bakalan gratis. Dan ini istilahnya kayak software sejuta umat lah istilahnya. Terus adalah satu lagi, kalau misalkan teman-teman di sini ada punya pakai hardware yang lama, jangan khawatir. Di sini kalian bisa belajar 3D tapi menggunakan spline 3D. Dan ini sifatnya dia tuh free, aslinya tuh free, cuman ada fitur berbayarnya. Ini kayak Figma teman-teman. Jadi kita web based ya. Web based, jadi kalian bisa langsung istilahnya berkolaborasi langsung ya di websitenya langsung. Jadi kita nggak perlu pakai menyimpan di data masing-masing, nggak perlu. Jadi langsung kunjungi websitenya langsung aja di Spline 3D dan gratis kok, itu ada fitur premiumnya juga tapi nggak mahal banget, cuma sekitar $15 per bulan atau gimana. Ini nanti perlu kalian cek juga. Terus kemudian ada software kayak Unity yang terutama bergerak di bidang game, UDK, Unreal Development Kit, terus kemudian ada SketchUp yang biasanya buat bikin simulasi rumah, Lumion juga simulasi perumahan atau bangunan dan lain-lain, banyak sekali di situ. Nah, ini spline 3D teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini nggak punya hardware yang mumpuni, mungkin kita bisa coba ini nanti. Ini juga saya pun juga masih belajar soalnya memang spline ini tuh yang sekarang ini sangat kompatibel dengan website dan juga di aplikasi. Soalnya memang mereka tuh bergerak di bidang di apa ya istilahnya, shadernya itu menggunakan kayak shader game gitu loh, semi semi game yang kompatibel banget buat website dan juga buat aplikasi. Makanya ini kayaknya nanti kedepannya sih saya juga akan belajar ke sini juga. Dan ini mungkin teman-teman yang punya hardware, saya nggak tahu sih hardware yang tahun 2000 yang lama banget itu apakah bisa mengakses ini atau enggak ya. Tapi ini gratis teman-teman, langsung daftar aja, langsung pakai aja. Tapi saya juga nanti saya belum pakai ini, nanti juga materinya nanti nggak bahas tentang ini juga. Oke, yang bab kedua, tadi peluang bisnis icon 3D. Tadi kan ilustrasi sudah, sekarang mengarah ke icon. Satu, tentang 3D icon. 3D icon itu apa sih? Ya, secara singkat, icon itu adalah bentuk representasi atau bentuk perwakilan atau penyederhanaan dari objek, konsep, aktivitas tertentu yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau nggak ada, nggak mungkin jadi icon. Dan juga digunakan untuk mengidentifikasikan sesuatu dengan cepat dan juga mudah dikenali. Nah, ini fungsinya nanti kayak misalkan kita lagi jalan-jalan di mana ya, lagi jalan-jalan di luar negeri lah, di luar negeri. Kita nggak perlu menguasai bahasa daerah tersebut. Nah, kalau kita sudah melihat ada, misalkan kita mau pergi ke toilet gitu ya, jadi ada melihat ada icon toilet ya, berarti kita langsung ke sana aja. Itu udah pasti benar. Jadi ini sangat universal sekali teman-teman. Jadi nggak perlu ada tulisan pun sudah tahu kalau itu tuh toilet gitu. Misalkan contoh. Terus kemudian ini 3D icon, 3D. Jadi 3D icon itu apa ya? Icon yang icon icon 3D itu adalah representasi visual dari objek, simbol atau gambar dalam dalam segitiga dimensi gitu. Jadi bentuknya itu jadi lebih interaktif, punya kedalaman, punya pencahayaan, punya shadow, punya bentuk yang istilahnya realis lah istilahnya kayak gitu. Fungsi icon itu apa ya? Seperti saya bilang tadi, jadi digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat melalui gambar atau simbol yang mudah dikenali. Tadi kayak misalkan kita butuh toilet atau kita butuh kayak pergi kemana gitu, ada butuh bandara, tempat ruang tunggu atau segala macam, itu pasti sudah ada icon di sana. Jadi nggak perlu menggunakan kata-kata pun sudah tahu fungsinya. Nah, bentuk penyederhanaannya itu misalkan kayak gini. Misalkan kita bikin mic ya, mikrofon. Nah, bentuknya sederhana itu jadinya dia seperti ini. Tapi ini masih bisa dikenali kalau ini bentuk mic. Ini cuma sekedar penyederhanaan bentuk aja ya. Tadi dalam bintang 3D icon itu seperti itu. Nah, juga kemudian kompas ini juga. Jadi bentuknya nggak perlu sedetail ini. Kalau misalkan dari bentukan ini aja udah tahu kalau ini kompas ya sudah gitu. Nah, ini contoh-contoh 3D icon yang sudah saya bikin. Jadi bentuknya itu ada representasi atau penyederhanaan bentuk dari yang sudah ada sebelumnya, dan juga ini juga bentuk 3D dari icon 2D yang belum saya bikin sih, cuman yang sudah sering kita lihat. Jadinya itu kayak gini. Misalkan icon chat, jadinya kayak gini, icon kalender seperti ini, buku konteks seperti ini, terus kemudian ada marketplace, terus galeri, notifikasi, baterai segala macam. Ini juga contoh-contohnya untuk iconnya, nanti nggak tertutup di satu tempat aja, satu bidang aja. Jadi juga banyak di sini, terutama desain grafis. Jadi ada pencil, ada file, ada feather tool, ada crop tool, ada
ada color palette, ada color HSL di sini, ada printer, ada color apa? Ya color palette juga sih sama, ada lasso tool segala macam. Oke, semua kedua peluang bisnis 3D Icon. Jadi untuk peluang bisnis 3D Icon ini saya sarankan teman-teman mulai jualan aset 3D Icon ke marketplace. Nah, rekomendasi platform marketplace atau microstock untuk menjual aset 3D Icon itu apa aja? Yang pertama itu, ini nggak urut ya teman-teman, jadi nggak saya nomori. Jadi Icon Scout, ada Canva, ada Creative Market, ada UI8, dan ada Envato Elements, dan satu lagi itu yang terakhir Gumroad. Ini nggak urut, jadi kalian bisa mencoba yang manapun terserah. Tapi sekarang yang Canva ini udah nggak bisa daftar lagi karena ditutup ya, karena ditutup sama sananya. Karena terlalu banyak orang yang mendaftar sehingga ditutup sama si Canva. Nah, yang tersedia sekarang Icon. Tapi yang paling ini yang saya sebutkan ini yang sudah saya riset lah ya, dan saya juga sempat menuju ke beberapa tempat di situ kecuali Canva sama UI8 ya karena saya belum ke sana. Icon Scout, jadi yang sudah saya ke sana itu Icon Scout, Creative Market, dan Envato Elements dan juga Gumroad. Yang saya rekomendasikan pertama itu Icon Scout karena saya di sini itu sudah mendapatkan istilahnya itu sudah per bulan itu sudah cair lah, pasti setiap bulan tuh ada lah yang cair intinya. Jadi soalnya di Icon Scout itu ada batas sekitar $100 kan per bulan baru bisa dicairkan kalau sudah meraih $100. Nah, saya alhamdulillahnya tuh di Icon Scout itu sudah bisa dicairkan setiap bulannya. Nah, di Icon Scout ini teman-teman, ini ada icons di sini ada icons. Kalau kalian lihat di sini ada empat kategori microstock yang kalian bisa jualan di situ. Yang pertama ada 3D illustration, dan ini juga nanti 3D icon di sini. Terus kemudian ada Lottie animation, terus kemudian ilustrasi 2D, dan juga yang keempat itu icons. Kalau kalian lihat di icons ini, coba kalian lihat di sini ada 6,6 juta. Kalau kalian 2D icons suka dengan 2D icons, terus kemudian kalian pengen menjual 2D icons kalian di Icon Scout, sayangannya ada 6,6 juta. Ini tuh sangat susah sekali kalau kita bermain di sini, apalagi masih awal-awal ya. Susah sekali kalau kita mau bermain di sini. Ini kita bicara logika aja ya berarti ya. Terus kemudian illustration kit, ini ilustrasi 2D ya. Tapi aslinya di sini tuh udah ada tulisannya dia berapa ya. Tapi sekarang kok nggak ada. Saya pas screenshot ini kebetulan nggak ada, nggak tahu. Mungkin karena dia launching produk baru ya. Tapi ini yang saya ingat tuh sekitar 750 lebih. 750 lebih. Saingannya masih masih lumayan tinggi kalau kalian menjual 2D illustration ya. Terus kemudian yang ketiga di sini ada 3D illustration atau 3D icon. Di sini cuma ada 227.000. Nah, teman-teman di sini tuh masih ada kesempatan ya kalau kita untuk menjual 3D icon kita aset supaya kita mendapatkan passive income setiap bulan. Ya istilahnya kan uang uang menang lah, uang diem lah istilahnya setiap bulan kita mendapatkan penghasilan. Terus yang keempat itu ada Lottie Animation. Nah, Lottie Animation seperti yang saya bilang tadi, ini tuh 2D animasi ya. Jadi SVG atau vektor grafis itu tadi dianimasikan lewat After Effects, kemudian diekspor ke filenya namanya Lottie Files. Dan ini di sini itu kesempatan sangat besar sekali kalau kalian mau istilahnya mau mengembangkan ilustrasi kalian ke animasi. Di sini masih ada 185.000. Jadi ini kesempatan yang sangat besar sekali kalau kalian mau bersaing di sini Mas ya. Masih terbuka lebar sekali. Jadi yang saya rekomendasikan di sini adalah 3D icon atau illustration dan juga Lottie files atau Lottie animation. Kalau kalian ingin jualan di Icon Scout ya. Kemudian kita masuk ke bab ketiga ya di sini. Waktunya masih berapa lama nih? Yang ketiga adalah membuat portofolio yang menarik. Oke, yang pertama workflow-nya. Untuk workflow membuat portofolio itu, jadi portofolio yang menarik itu sama dengan menyajikan sebuah karya. Jadi kita jangan memandang rendah portofolio portofolio kita itu. Maksudnya karya kita tuh harus disajikan dengan menarik supaya yang lihat itu juga tertarik kayak gitu. Misalnya kita tuh buat layout, ini nggak bisa dipindah nih. Oke, buatlah layout atau tampilan yang menarik kayak gini. Misalkan ada dua perbandingan di sini. Misalkan ada A dan B ini sama-sama pinter masak nasi goreng, dan nasi goreng itu enak banget gitu loh. Dua orang ini enak banget A dan B ini. Tapi si A ini membungkusnya dengan menggunakan kertas bungkus doang. Jadi sehingga kesannya itu kayak ya nggak menarik gitu loh kalau secara visual ya. Tapi rasanya enak, semuanya enak. Nah, tapi yang si B ini dia itu menggunakan piring terbaik, dia menggunakan topping-topping, ada udang, ada telur,
ada timun, ada apa lagi namanya itu, tomat dan segala macam. Terus disajikan dengan tampilan yang view yang menarik sehingga orang itu nggak cuman menikmati rasanya doang, jadi menikmati suasana, menikmati sajian, tampilannya, visualnya seperti itu dan juga Instagramable kan biasanya kalau teman-teman perempuan itu di foto-foto seperti itu. Ini tuh sangat menarik sekali teman-teman, kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin buatlah layout atau tampilan yang menarik banget. Oke, nggak bisa. Kemudian yang kedua, buatlah kesan karya kita itu, bentar, dulu. Buatlah kesan karya kita itu menjadi premium. Maksudnya di sini ada berdua perbandingan. Ini bukan berarti saya menjatuhkan tukang bakso, enggak. Tadi di sini saya membuat supaya logika lah. Ini analogi supaya kita tuh jelas gitu loh. Untuk menyampaikannya saya bisa biar biar kalian tuh menangkapnya dengan jelas. Jadi ibarat kita tuh jualan bakso, di mana kita tuh punya brand bakso sendiri yang orang datang karena sengaja menyempatkan waktu ingin makan bakso kita yang karena suka dengan cita rasanya, dengan pelayanannya, dengan tempatnya, dengan suasananya, ya macam-macam lah seperti itu. Berbeda dengan orang yang jualan bakso keliling di mana orang yang beli itu ya karena lapar, karena pengen makan. Jadi, aduh lapar pengen makan apa ya? Wah bakso aja lah, mumpung lewat nah gitu. Jadi mereka tuh beli ya karena lapar aja, bukan karena butuh banget dan bukan karena menyempatkan waktu pengen ke sana, enggak kayak gitu. Ibaratnya logikanya seperti itu. Nah, kemudian ini workflow-nya sudah seperti ini. Kita punya karya. Terus kemudian karya kita tambahkan sebuah storytelling misalkan. Gimana sih prosesnya dari awal, mau ada sketsa, mau ada penceritaan, mau briefingnya seperti apa, terus kemudian cara kita mengerjakan, jelaskan di sana storytelling. Ini yang menarik soalnya. Terus kemudian setelah ada storytelling, masuk ke showcase secara visual, layout-layout yang apa istilahnya menarik mata, terus kemudian ditambah implementasi. Jadi desain kita itu mau ditaruh di mana sih untuk target pasar, target klien kemana sih kayak gitu. Sehingga setelah ada showcase dan juga implementasi ini tadi akan menarik mata klien. Sehingga dari insya Allahnya kalau misalkan harapannya kan kita mendapatkan project kan dari klien itu sehingga kita bisa istilahnya dari portofolio kita itu bisa menghasilkan lain. Oke, yang kedua, mendapatkan klien dari portofolio kita. Nah, goalnya itu adalah be unique. Jadi teman-teman di sini, ini yang harus dipegang. Jadi jangan sampai kita tuh ngikutin kayak apa istilahnya ya. Ya biasa-biasa aja enggak, tapi jadilah yang unik. Misalkan kalau ada teman-teman yang bikin, misalkan kita contohkan kayak itu di ilustrasi tadi ya. Kan ada yang flat vector illustration yang benar-benar generik kan. Kita jangan sampai yang kita generik juga, tapi bikinlah yang unik lah istilahnya. Mungkin masalah style, mungkin masalah pewarnaan atau pencahayaan dan yang lain-lain banyak banget. Yang penting be unik. Terus jadi kalian harus kalian temukan itu adalah style yang unik dan juga perkuat masalah personal branding di sosial media kalian terutama. Personal branding itu untuk mengangkat istilahnya kayak menjual diri kita ya. Sehingga klien tuh hanya mau style kita aja dan bukan sesuai style yang mereka inginkan. Jadi klien itu yang approach kita itu karena dia memang benar-benar suka dengan karya kita. Jadi bukan kayak gini. Kamu bisa 3D ya? Ya udah kalau gitu coba kita kerjasama tapi saya pengen stylenya itu yang kayak Transformer terus ada burung terus ada Batman-nya kayak gitu. Jadi bukan seperti itu, bukan bukan yang kita tuh di apa ya istilahnya digiring sama klien bukan. Tapi klien tuh karena suka dengan style kita, makanya dia pengen menerapkan style kita ke brandnya atau ke service-nya mereka kayak gitu. Nah saya tuh selama ini mendapatkan klien itu yang seperti itu. Jadi bukan saya digiring enggak, tapi karena klien suka dengan style kita, ya kita pakai style style kita sendiri ke mereka. Jadi sehingga ini jadi lebih mudah karena kita sangat familiar banget dengan style kita masing-masing. Sehingga ketika ke klien itu ya juga style kita ya kita merubah apa yang diinginkan klien aja kan kayak gitu. Maksudnya untuk penggambarannya aja. Sedangkan style masih tetap sama. Oke, kemudian kita sebaiknya posting dan juga share portofolio kita ke beberapa sosial media. Terus kemudian lalu kita build personal branding di setiap sosial media kita. Jadi saya punya istilahnya kayak challenge ya kepada diri saya sendiri dulu pas awal-awal Instagram saya itu masih masih kecil,
followernya masih rendah, itu saya membuat challenge kepada diri saya sendiri, membuat 100 karya dalam jangka waktu 100 hari. Dulu itu awal-awal 100 karya untuk 100 hari, tapi kita nggak bikinnya itu nggak langsung sehari satu karya terus kemudian posting, sehari lagi satu karya kemudian posting, nggak gitu teman-teman. Jadi yang kita bikin tuh kita nabung dulu selama misalkan kita nabung sebanyak 30 karya dulu. 30 karya dulu kita tabung, jangan diposting dulu. Terus kemudian setelah 30 karya itu jadi, ketika kita post ya kita ke hari ke-31 kita posting karya pertama, tapi di hari ke-31 juga kita bikin karya ke-31. Jadi istilahnya itu kayak estafet gitu teman-teman. Jadi nggak apa ya istilahnya, nggak langsungan gitu, nanti takutnya malah berhenti di tengah jalan. Nah, alhamdulillahnya saya sebelum sebelum sampai 100 itu udah dapat klien duluan. Dan yang kemarin itu beberapa bulan yang lalu, 2 bulan kalau nggak 3 bulan yang lalu, saya juga bikin challenge lagi untuk membuat sehari satu karya, sehari satu render lah istilah, daily render ya. Jadi dalam waktu 2 bulan itu. Jadi kalau kalian teman-teman lihat itu dalam jangka waktu 2 bulan, kalau yang sudah follow saya ya, ini apa ini? Kalau yang sudah follow saya, itu saya membuat challenge kepada diri saya sendiri untuk posting karya selama 30 hari ke depan, 2 bulan lah istilah, 2 bulan. 30 sampai 50 saya lupa berapa. Tapi itu setiap hari teman-teman. Nah, caranya sama tetap kita nabung nabung sampai berapa banyak dulu baru diposting satu-satu. Makanya si teman-teman di komentar saya itu sampai bingung dulu ini bikinnya kok cepat banget, sehari mau bikin berapa kayak gitu. Padahal itu saya sudah nabung lama kayak gitu. Jadi triknya kayak gitu. Dan juga kita buat implementasi karya ke dalam mockup. Ini dia. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita membuat showcase dan implementasi karya. Contohnya, kita punya karya 3D ilustrasi seperti ini. Tapi jangan dipostingnya seperti ini doang, jangan flat atau plain seperti ini doang, enggak. Jadi seperti ini menjadi seperti ini. Nah, implementasi ini yang klien butuhkan. Jadi jangan cuma kita bikin ini doang. Kalau kita bikin ini doang, klien tuh nggak ngerti ini mau ditaruh di mana, ini ilustrasinya mau diapain. Klien tuh nggak tahu. Dan ketika dia melihat ini, ternyata ilustrasi ini bisa dibuat di website. Lucu juga ya, seru juga ya. Wah, boleh nih. Kapan-kapan kalau websiteku butuh ilustrasi, aku menghubungin orang ini lah. Nah, seperti itu yang harapan yang kita ingin dapatkan dari klien. Makanya kita butuh implementasi yang seperti ini. Ini implementasi ya teman-teman. Terus kemudian ini showcase. Biasanya kalau implementasi itu ke dalam mockup atau bentuk yang diinginkan oleh klien, sedangkan kalau showcase itu hanya sekedar kayak ya have fun doang, kayak visual doang gitu. Jadi showcase ini cuma sekedar kayak desain-desain aja supaya menarik visual banget. Dan ini salah satu dari ini showcase dan juga implementasi. Jadi implementasi di dalam aplikasi. Jadi ilustrasi 3D itu kalau diletakkan di aplikasi itu apakah bisa? Ternyata bisa kayak gini. Dan ini disusun miring-miring ini karena ini sekedar visual aja ya, sekedar showcase doang sehingga menarik lah istilahnya. Kayak gitu. Ini juga sekedar showcase doang, jadi beberapa ini di repeat saya ulang-ulang sehingga menarik menarik visual secara visual. Kemudian juga karya-karya yang ini karya 3 tahun kalau nggak 2 tahun yang lalu. Ini saya bikin ini simple banget, cepat banget bikinnya. Tapi apakah karya seperti ini tuh bisa menarik minat klien? Kan kita nggak ngerti apakah seperti ini bisa bisa dapat klien atau enggak. Beda kalau kita sudah mengaplikasikannya seperti ini. Nah, ini di login page ya. Jadi kalau ternyata cocok-cocok juga kalau ditaruh di login page sehingga klien itu tertarik nanti bakalan, oh ternyata ini bisa ya ditaruh di login page meskipun ini nggak ada makna atau apapun lah ya. Jadi bisa. Jadi klien tuh bisa bisa tahu sehingga memunculkan potensi supaya klien itu untuk meng-hire kita. Terus kemudian karya seperti ini, tampilan PC ya, komputer. Nah, ini jauh lebih menarik kalau ada implementasinya seperti ini. Implementasi di website atau implementasi di aplikasi. Jadi tinggal ditaruh aja di mock-up-nya ya. Terus kemudian karya ini artinya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Ini tahun 2021 yang semenjak pas metaverse atau NFT yang blockchain itu, teknologi blockchain lagi mencuat itu. Ini saya mencoba menggunakan istilahnya glassmorphism yang dulu tuh juga lagi trending ya, glassmorphism tapi di bidang 3D. Nah, ini fungsinya buat di mana sih? Letaknya bisa diimplementasikan di mana sih? Ternyata kalau dibuat di website atau dibuat di aplikasi, ternyata visualnya juga bagus juga. Ternyata cocok juga gitu. Jadi klien tuh tahu, wah ternyata ini ada peluang ya ternyata di sini.
Nah, terus kemudian seperti ini kotak-kotak ini kan kayak nggak jelas banget kan. Ini apa ini maksudnya kotak-kotak seperti ini? Tapi ketika ditaruh di website, diimplementasikan di website atau di aplikasi, ternyata oke juga gitu. Kemudian icon-icon seperti ini. Nah, kalau kita mungkin mau berjualan icon, jangan jangan eh, saran saya jangan cuma menampilkan seperti ini aja, tapi ditampilkannya di implementasinya. Jadi kayak di websitenya atau di aplikasi seperti ini. Kalau website, nah ini aplikasi juga seperti ini. Atau di website juga seperti ini. Jadi cuma sekedar kayak mock up doang. Kalau bisa ininya juga tulisannya itu juga jangan lorem ipsum gini ya. Tadi tulisannya langsung sesuai dengan topik yang sedang direpresentasikan oleh 3D icon ini. Dan juga bikin showcase-nya seperti ini. Jadi menarik visual, jadi miring-miring dan juga dibuat selang-seling sehingga icon itu kan memang dia itu kalau satu itu nggak bakalan kuat. Jadi icon itu memang dia itu menangnya itu karena pack ya, karena banyak ya. Jadi saking banyaknya seperti ini dan juga warnanya sama, pencahayaan sama, terus kemudian stylenya sama sehingga ini menarik. Kalau orang itu beli icons itu karena icon set, bukan karena icon satu doang. Kayak gitu. Ini juga gitu. Jadi tampilan dikemas dengan tampilan yang semenarik mungkin, layout-layout yang visual yang menarik banget, sehingga memancing klien supaya menghubungi kita intinya. Terus kemudian bab keempat, bab terakhir, tips memaksimalkan sosial media. Yang pertama ya kita harus memaksimalkan sosial media itu sebagaimana fungsinya. Ada banyak di sini sosial media. Sosial media. Contohnya Dribble. Dribble fungsinya ya kita showcase atau pamer karya kita. Ini nanti saya akan jelaskan lagi. Instagram atau di Twitter ya untuk portofolio dan untuk mengenalkan diri kita ke publik. Istilahnya kayak kita supaya klien itu jauh lebih mengenal kita secara dekat. Jadi apa yang kita bahas di Instagram atau apa yang kita bahas di X, di Twitter ini ya. Jadi itu apakah relate dengan pekerjaan yang kita kerjakan seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang kita bahas di Instagram atau di X itu misalkan sharing meme gitu, memes atau jokes gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi untuk menunjukkan kredibilitas kita sebagai seorang ilustrator. Jadi semuanya itu harus di istilahnya apa ya? Ya self branding istilahnya kayak eh, ya menunjukkan itu ke publik lah. Kalau saya itu profesional gitu lah seperti itu. Kemudian Behance. Nah, Behance ini harus lengkap. Jadi membuat studi case di mana studi case ini punya cerita. Jadi dokumentasi lengkap secara dari awal sampai akhir. Misalkan kita bikin dari briefingnya klien itu seperti apa. Terus kemudian dari kita tuh bikin konsepnya seperti apa. Terus kemudian ada sketsa, ada tahap misalkan alternatif pertama, terus kemudian ada misalkan ditolak, terus kemudian ada eksplorasi warna, eksplorasi style, segala macam, itu ditunjukkan dari awal sampai akhir, terus kemudian dari akhirnya itu tadi dikasih showcase atau dikasih kayak implementasi hasil akhirnya atau hasil finalnya seperti itu. Kemudian di LinkedIn, jadi klien supaya lihat history kita itu selama ini bekerja di mana, pernah bekerja di mana, pernah keahliannya apa aja, terus kemudian pengen lihat resume atau CV, kurikulum vitae kita dan kita juga bisa approach ke calon klien langsung di LinkedIn ini tadi. Kemudian terakhir Pinterest, jadi ini untuk mencari referensi, untuk mengkurasi karya-karya yang sesuai dengan style kita dan juga untuk memperbanyak traffic karya. Nah ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah Dribble ini kalian bisa akses di Dribble www.dribble.com. Jadi ini adalah situs portofolio di mana kita tuh di sini tuh ada yang namanya tuh popular page. Kalau karya kita tuh terbaik, kita punya kesempatan masuk di popular page sehingga dari kita masuk ke popular page kita tuh bisa dilihat klien lebih lebih, kesempatan dilihat klien itu lebih tinggi intinya gitu. Jadi kalau kalian sudah, jadi pastikan di sini kalian lihat di popular page dulu, sesuaikan dengan apa yang sekarang lagi trending, apa yang sekarang lagi populer, baru kalian bikin sesuai yang ada di trendingnya itu tadi. Kok nggak bisa? Oke. Kemudian Instagram atau ada di Instagram itu ada postingan dan juga Reels. Ini juga kalian juga perlu dimaksimalkan banget. Jadi di Instagram itu nggak cuman kita share portofolio doang. Masa di Dribble share portofolio, di Instagram share portofolio, di semua sosial media share portofolio semua. Jangan sampai seperti itu. Di Instagram kita juga bikin konten, misalkan sharing tips dan triks, atau sharing kebiasaan kita ketika mengerjakan, atau sharing kayak Reels yang sekarang lagi happening banget tapi dikemas dengan kebiasaan kita sebagai seorang 3D illustrator atau seperti itu. Kayak gitu juga bisa banget. Dan juga di Twitter, X dan juga Threads ya di sini. Nah, ini saya belum begitu aktif di Twitter, cuman
Di Twitter ini kita bisa lihat kebiasaan orang-orang profesional. Jadi kalau kalau kalian lihat di profile orang-orang yang 3D Illustrator yang lainnya, mereka tuh sharing apa sih di situ? Sharing tentang tips dan trik, terus kemudian sharing tentang teknologi terkini, tren terkini, sehingga obrolannya dan juga bahasanya itu relate banget, sehingga klien tuh tahu kebiasaan kita tuh ngapain ketika di situ. Jadi jangan sampai di Twitter ini kita sharing kayak memes atau troll atau apa ya istilahnya yang nggak sesuai lah dengan yang kita selama ini brandingkan lah istilahnya. Terus kemudian di Behance. Nah, di Behance ini seperti yang saya bilang tadi, dia ini di sini studi case, ini panjang banget di sini. Ini harus yang paling terbaik, harus yang paling lengkap, harus yang paling istilahnya dari awal sampai akhir itu harus sudah terdokumentasi dengan rapi, dengan baik. Sehingga ketika di Behance ini sudah dokumentasi demikian rupa dan baik, kita ada kesempatan untuk di feature di Behance. Sehingga kalau kita mendapatkan feature di Behance itu kita bisa masuk ke halaman feature yang dimana di situ tuh sering dikunjungi oleh calon klien dan juga oleh orang-orang profesional. Sehingga juga harapannya kita bisa mendapatkan klien dari sana. Kemudian Pinterest, Pinterest ini hanya sekedar untuk share share image yang sudah kita share ilustrasi yang sudah kita posting di Dribble, di Instagram, di itu sehingga traffic kita ketika orang-orang lagi mencari referensi, mereka bisa melihat karya kita yang kita posting kita share di Pinterest sehingga ini tuh orang itu ketika klik di situ mereka akan mengarah ke postingan yang sudah kita share tadi di Dribble atau di Instagram atau di Twitter segala macam kayak gitu. Terus kemudian terakhir LinkedIn ya. LinkedIn ini juga istilahnya kayak biodata pribadi. Jadi kita historinya kita pernah bekerja di mana, kita kemampuannya apa, terus kurikulum vitae kita seperti apa, resume segala macam. Terus kita juga di sini menunjukkan open to work. Jadi misalkan orang itu kalau misalkan ada ini klien dia bisa langsung tahu oh kalau ini lagi available kayak gitu. Jadi dia bisa approach ke kita atau kita yang approach ke mereka. Itu juga bisa. Oke, mungkin mungkin sampai di sini aja eh, presentasi kita sampai saat ini. Ini akan saya kembalikan ke Mbak Caca ya di sini. Oke, Mbak, terima kasih Mas Wildan buat penjelasannya. Wah, berapa lama ini ini? banyak banget nih pertanyaannya, Mas. Keren banget nih penjelasannya juga. Oke, Siap-siap. langsung aja kita masuk ke kolom Q&A. Nanti kalau misal Mas Wildan juga nemu pertanyaan yang dirasa menarik, boleh langsung dijawab. Tapi ini aku mau bacain dulu dari salah satu peserta, dari Mas Daru nih. Dia mau nanya, tadi kan sempat ini ya, jelasin tentang aplikasinya gitu. Nah, ini nanya, kalau membuat 3D ilustrasi menggunakan fitur 3D di Adobe Illustrator, apakah hasilnya bisa sebagus pakai Blender nih, Mas? Ini langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung jawab. Kalau fitur 3D dari Adobe Illustrator saya juga pernah tahu sih kayak gitu. Cuman itu lebih dari kayak sekedar kayak apa ya? Ya tampak dari depan doang gitu sehingga kesannya itu nggak ada kedalaman dan nggak ada kita nggak bisa bikin yang sekompleks bikin kayak pemandangan atau bikin semacam kayak isometrik seperti itu masih susah banget loh kayak gitu dan juga susah diaturnya juga kan kan kalau misalkan dia dari kita bekerja langsung dari 3D misalkan dari Blender kita bisa langsung atur pencahayaan dari mana terus kemudian ada suasana ada bentuk shadernya mau seperti apa misalkan mau metal ada yang berupa metal atau yang dibuat tekstur kayak kayu atau segala macam itu juga banyak banget pilihan kalau kita menggunakan Blender ya, kalau kita menggunakan software berbasis 3D lah ya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Wildan. Semoga menjawab ya teman-teman. Kemudian next ini ada pertanyaan juga dari Mas Rifki. Apakah untuk model 3D yang biasa digunakan dalam industri animasi dan games memiliki perbedaan nih Mas? Misal dalam jumlah polinya gitu. Ya tentunya pasti ada dari untuk animasi dan juga games itu ada perbedaan terutama untuk poly ya. Dan kalau di games itu mereka cenderung lebih menggunakan poly yang lebih sedikit ya. Soalnya games itu sifatnya dia real time. Jadi harus real time mungkin sehingga lebih memaksimalkan penggunaan tekstur daripada penggunaan vertex atau polygons ya. Nah, sedangkan untuk animasi ini kan ada proses kayak rendering kan. Nah, rendering itu sendiri itu menggunakan proses lagi atau tahap lagi di mana kita memakai pencahayaan atau terus kemudian dikasih kayak suasana seperti fogging
ada depth of field juga kamera, terus mungkin ada efek-efek seperti lampu glare atau segala macam. Di situ kan membutuhkan proses lebih lanjut daripada game. Kalau game ini memang tujuannya untuk real time-nya itu, mengejar real time-nya. Gitu tadi. Sehingga terkesannya kalau animasi itu lebih nyata, tampak lebih nyata daripada game. Oke, terima kasih Mas Wildan buat penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi soal portofolio nih Mas. Dari Anonymous, kalau animasi 3D itu bentuk portofolionya itu harus gimana ya Mas? Apakah menitik beratkan pada style modelnya atau pada smooth gerakannya? Animasi ya, animasi 3D ya. Iya, Soalnya di animasi 3D menurut sepengalaman saya, animasi 3D itu kita posisinya di mana? Kalau misalkan dia animator, lebih kuat di animator ya kita showcase-nya atau showreel-nya itu tentang animasi aja. Jangan sampai kita showreel tentang 3D modelingnya atau apa kayak gitu. Nanti takutnya diarahkannya ke arah 3D modeling atau gimana. Dan juga kita harus dikasih kayak pemberitahuan di bawahnya bahwa modelnya bukan dari kita atau dari apa bikin sendiri atau bagaimana. Kalau memang bikin sendiri dikasih tahu prosesnya juga dari awal sampai akhir. Jadi klien tuh tahu ketika pas lihat showcase atau showreel-nya itu tadi klien tuh tahu kalau kita tuh bisa modeling, bisa rigging, bisa animasi segala macam kayak gitu. oke, terima kasih Mas buat penjelasannya. Nah, ini masih nyambung juga nih untuk portofolio 3D Icon. Nah, itu sebaiknya bentuk portofolionya itu berupa bentuk kolase, kumpulan render gambar aja atau ada showreel-nya gitu. Ya itu tadi, jadi kalau kalau 3D Icons itu tadi kan nggak bisa kayak kalau satu doang itu kan kesannya kurang. Jadi kita paling nggak itu bikin satu pak. Satu pak itu mungkin isi 10 atau 12 atau 20 atau 15 atau 25. Itu kalian tentukan sendiri. Jadi sehingga dari icons itu tadi kan dia merasa kayak unite gitu ya. Unite itu apa ya? Nyambung gitu loh. Jadi untuk masalah style, warna, pencahayaan, terus kemudian mungkin ada efek-efek khusus tertentu, ada tekstur segala macam itu nyambung semuanya nih satu pack ini sehingga yang menarik tuh itunya dari 3D Icons. Kalau kita jualan 3D Icons cuma satu doang itu kesannya kurang. Malah kayak ini bikin apa sih gitu. Tapi kalau kesannya mainnya banyak kan main kroyok kan itu jauh lebih menarik. Jadi di postingnya itu ya satu pack semuanya itu. Jadi mungkin layoutnya atau desainnya itu menunjukkan eh, apa showcase tentang banyak icon yang saya tunjukkan yang kayak yang saya tunjukkan tadi loh kayak gitu jadi banyak. Oke, terima kasih Mas Wildan buat penjelasannya dan juga pertanyaannya dari teman-teman semoga menjawab. Oke, ini aku kasih kesempatan nih buat Mas Wildan kalau misal nemu pertanyaan yang menarik boleh langsung dijawab aja. Oh ya. Silakan pilih Mas. Banyak banget ini soalnya aku bingung. eh Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf sekali karena ini keterbatasan waktu ya. Jadi nanti mungkin nggak bakal banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa kejawab di sesi hari ini. Untuk itu hmm. aku menginformasikan nanti di tanggal 12 Oktober Mas Wildan akan ada kelas lagi di jamnya sama di 19.30 juga. Untuk materinya nanti yang akan di-share sebentar aku jelasin dulu. Jadi nanti untuk judul kelasnya sendiri adalah workshop pembuatan 3D icon di software Blender. Jadi untuk softwarenya pakai Blender ya teman-teman. Jadi sudah ditentukan gitu. Terus kemudian untuk poin pembelajarannya sendiri yaitu menentukan tema dan sketsa, kemudian ada pengenalan basic Blender 3D modeling, kemudian ada shading, lighting dan juga render dan juga menyajikan karya. Gitu ya teman-teman. Untuk link pendaftarannya tadi sudah aku share di kolom chat dan juga WhatsApp group. Teman-teman bisa langsung mendaftar aja di link tersebut. Gitu. Oke, lanjut Mas Wildan. Kalau misal udah nemu nih, silahkan. Eh, ada sih jadi ada di ini di kolom itu chat ya jadi Mas Sultan tolong share sumber inspirasi desainnya dong. Nah ini kalian bisa langsung lihat di link di bio Instagram ya. Di situ ada link Pinterest saya. Jadi itu sudah saya kurasi semuanya. Maksudnya link karya-karya 3D yang saya sukai lah intinya. Yang stylenya itu saya kayak ini aku banget gitu loh. Stylenya itu aku banget itu udah ada di Pinterestku lah istilahnya. Jadi kalau kalau kalian ingin lihat inspirasi desain mengenai 3D itu lihat saja di link di bio Instagram ya. Ya gitu.
Oke, silakan Mas. Mungkin dua atau tiga pertanyaan lagi sebelum Oke, kita akhiri sesi kelas hari ini. Oke, aduh, oke, banyak sebentar. sekali ya. Range harga penghasilan 3D freelance. Kok penghasilan 3D freelance range-nya mulai berapa sampai berapa? Wah, ini nggak bisa dijawab kalau ini. Ini anu sendiri. Mulai proses menemukan style. Oke, punya laptop. Nah, ini laptop. Punya laptop seperti ini. Prosesor Intel Core i7 generasi 4. Apakah bisa maksimal dalam proses render? Nah, kalau misalkan masih generasi 4 ini yang dilihat nanti VGA-nya kan. Kalau 870M kemungkinan masih bisa. Ini kalau kita lihat di sini RAM-nya juga sudah mumpuni. Tapi ini coba dilihat dulu ya. Ini pakai Windows apa? Maksudnya kalau memang pakai Windows 7 mungkin bisa di-up sampai Windows 10 dulu atau Windows 8.1. Nanti kalau misalkan dia bisa memakai Blender yang terbaru, berarti kemungkinan bisa kita pakai buat render. Tapi nanti rendernya jangan yang berat-berat, soalnya kan ini laptop kan. Takutnya itu ada kebakar kayak gitu loh. Terus apa ya? Ini ada yang nanya kalau misal pakai MacBook gitu, MacBook Pro M2 itu kira-kira gimana nih Mas? Bisa Bisa, nggak? sebenarnya bisa. Ini saya sendiri juga menggunakan MacBook pas presentasi. Oh, Menggunakan MacBook M1 ya tapi ya. Tapi ini untuk render dia akan jauh lebih lama. Soalnya kan memang yang direkomendasikan memang saya yang ada dedicated GPU kan. Meskipun memang M2 atau MacBook itu dia bisa kuat ya kayak istilahnya kuat-kuat aja dan untuk masalah kayak durabilitas ya masih mending yang M2 atau M1 daripada masih mending MacBook lah daripada kalau kita beli laptop yang nggak ada dedicated GPU. Soalnya saya punya eh, adik ipar, ini pengalaman pribadi lah. Adik ipar tuh pernah belajar 3D juga dia, belajar 3D. Terus kemudian dia pakai laptop generasi 4 kalau nggak salah, i5 generasi 4, tapi nggak ada VGA-nya, nggak ada dedicated GPU. Yang terjadi ketika dia render itu pernah sampai kebakar, sampai apa istilahnya. Jadi ada beberapa IC dan juga sampai kayak hard disk dan juga SSD-nya itu kena semuanya. Jadi makanya ini perlu diperhatikan banget untuk masalah hardware kalau kita mau belajar 3D ya. Kalau Mac masih oke lah. oke, terima kasih Mas Wildan buat penjelasannya. Oke, Hmm. wow, makin ini ya, makin malam makin banyak sekali pertanyaannya Banget ini. ini. Oke. Oke, mungkin bisa di ini Mas di apa ambil yang sekiranya paling banyak ditanyakan atau kayak lebih menarik gitu ya. Boleh langsung dijawab aja. Bentar. Oke. Oke, teman-teman nanti jangan lupa share keseruan kelas hari ini ya di Insta Story kalian, tag IG-nya Mas Ah Wildan. ya, ya. Ini aja. Mas Oke, untuk posting di silakan. sosmed, perlukah saya membuat akun baru bukan pribadi karena akun saya tidak menunjukkan kreator 3D? Atau nggak apa-apa Mas? Nah, ini saran saya teman-teman di sini gunakan akun lain lah istilahnya ya. Akun yang lain, akun istilahnya bukan akun pribadi, akun profesional istilahnya. Akun profesional di mana di situ tuh kita menunjukkan foto secara profesional ya, profile picture secara profesional. Kalau saya di sini kan menggunakan logo kan. Nah, di situ kalian juga harus bikin istilahnya email, jangan sampai emailnya itu alay ya. Misalkan cemungut atau gimana gitu, jangan sampai ada itunya. Jadi yang jelas menggunakan nama kalian sendiri, emailnya juga terlihat profesional, dan itu kalian pakai semuanya di semua sosial media. Misalkan username juga termasuk seperti itu. Jadi kalau saya di Instagram, contohnya saya ya, Instagram saya itu mwildan cs, aslinya dulu kan saya mwildan cahya kan, aslinya mwildan cahya. Jadi setiap sosial media saya, username-nya pasti mwildan cahya, mwildan cahya, mwildan cahya terus. Kecuali di Instagram, karena di Instagram nggak bisa, soalnya udah ada yang pakai kayak gitu. Jadi ini menunjukkan konsistensi supaya klien itu juga juga gampang untuk mencari kita. Dan kita juga juga share-nya juga hal-hal yang relate banget dengan ilustrasi atau dengan desain seputar desain seperti itu. Jadi jangan sampai tercampur antara akun pribadi yang share-nya kita mungkin memes atau jokes atau prank seperti itu. Jangan sampai. Jadi dibedakan aja mending. Kayak gitu. Oke, nah ini masih nyambung nih Mas. Ini kalau misal udah terlanjur nih pakai akun pribadi buat jualan di marketplace itu gimana? Sedangkan akun pribadi lebih sering buat share meme.
Ini juga dilema juga ya. Soalnya saya sendiri juga ini aslinya akun pribadi, cuman akhirnya saya convert ini menjadi akun profesional. Jadi sehingga saya malah bikin akun pribadi sendiri malah bikin akun pribadi lagi. Nah, ya sudah akhirnya kalau kalau seperti itu ya kita mau share meme-nya ya di akun yang lain berarti. Dibalik aja tinggal dibalik aja. Kayak gitu. Saya nggak bisa share memes di akun ini soalnya di akun Instagram ini nggak bisa share memes, nggak bisa share kayak apa ya, yang terkini lah, tren terkini. Soalnya dari saya itu 80% itu orang luar semua kan, takutnya nggak paham dan insight-nya menurun takutnya seperti itu. Jadi nanti berpengaruh dengan itu sehingga untuk apa share ketika kita share tentang karya itu takutnya menurun dan klien tuh calon klien tuh juga jarang datangnya kayak gitu. Takutnya seperti itu. Jadi mending dipisah ya. Oke, terima kasih Mas Wildan buat penjelasannya. Itu mungkin pertanyaan terakhir ya di kelas hari ini. Oh ya Mas, mungkin di apa next kelasnya bisa dijelaskan lagi nih apa aja yang bakal dibahas gitu ya. Bisa Betul. dijelaskan lebih Saya dulu detailnya ya. kira-kira. Oke. Oke. Jadi kan judulnya tentang harapan saya judulnya workshop pembuatan 3D icon software di software Blender dan nanti kita akan menjelaskan tentang pertama menentukan tema dan juga sketsa dari awal, terus kemudian pengenalan kayak basic Blendernya sendiri dari awal sampai akhir dan juga modeling terutama di modelingnya. Terus langsung masuk ke modeling aja, terus kemudian masuk ke shading, lighting dan juga render. Terus kemudian yang terakhir cara penyajikan karyanya. Jadi membuat portofolionya misalkan mau di Nah, kita nanti menggunakan software-software yang gratis semua. Kita pakai Figma dan juga Blender ya. Figma nanti untuk menyajikan karyanya, untuk Blender ini nanti untuk modelingnya. Semuanya pakai software yang free sehingga teman-teman di sini bisa mengikuti semuanya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, harapan saya teman-teman di sini punya laptop yang mumpuni ya. Ini takutnya loh ya. Takutnya yang terjadi ya biar kita nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah, misalkan kayak kebakaran atau apa kayak gitu. Takutnya ketika laptopnya udah terlalu lama itu sangat-sangat rawan sekali untuk kebakaran. Tapi bisa juga kalau dari yang lama itu juga bisa mengikuti misalkan sekedar kayak pelajaran doang atau nanti ilmu ketika nanti kita sudah punya laptop yang bagus ya bisa apa dilihat lagi rekamannya kan ada fitur rekamannya kan ya Pak. Ada. Nah, seperti itu. Jadi masih bisa terbuka banget untuk semua orang di sini dan kita juga bisa menggunakan engine EV ya. Jadi selain cycle, kalau cycles itu kan harus ada VGA. Kalau EV ini nanti cuma perlu prosesor, jadi nggak begitu berat banget, tapi hasilnya nggak begitu realis ya. Tapi nggak apa-apa. Ini cuma buat percobaan. Jadi untuk teman-teman yang laptopnya mungkin kurang, tadi masih bisa mengikuti, tapi menggunakan engine EV itu tadi ya. Oke, terima kasih Mas Wildan buat Oke. penjelasannya. Oke, di sesi terakhir ini mungkin Mas Wildan mau ini kasih pesan-pesan buat peserta yang join hari ini. Silahkan. Apa ya ya mungkin ini saya disclaimer lagi ya. Jadi yang saya share selama ini itu hanya sekedar kayak sharing-sharing aja ya, bukan berarti saya menggurui atau saya mengubah perspektif dari kalian semua di sini. Jadi semoga teman-teman di sini bisa mengambil faedah yang saya sampaikan. Jadi di sini nggak ada niatan saya mau menggurui. Jadi ini sekedar cuman eh, dari sharing dari pengalaman yang sudah saya lakukan selama menjadi seorang 3D full time 3D freelancer ini. Itu aja sih, Mbak. Oke, oke, terima kasih Mas Wildan buat penjelasannya. Oke, teman-teman, sebelumnya aku makasih banyak buat Mas Wildan yang udah meluangkan waktu sampai jam 9 ya untuk sesi sharing hari ini. Nggak Wah, apa-apa waktunya menarik sekali overtime, ya. tapi pesertanya luar biasa sekali, tetap masih stay setia dengerin Mas Wildan. Dan juga aku makasih banyak buat teman-teman. Aku mengingatkan lagi, jangan lupa share keseruan webinar kelas hari ini di Instastory kalian, tag Kak Wildan dan juga Amazing ID. Kemudian jangan lupa untuk ikutan juga di next kelasnya Mas Wildan di tanggal 12 Oktober mendatang. Gitu ya, untuk linknya sudah aku share di kolom chat dan juga di WhatsApp group juga. Oke, dari aku mungkin pesan semoga apa yang udah di-share sama Mas Wildan dapat bermanfaat untuk semuanya. Mungkin ada juga yang belum punya alatnya atau toolsnya itu nggak apa-apa banget karena ini mungkin bisa jadi pembelajaran kalian untuk nextnya mungkin kalau misalnya udah punya alat bisa diterapkan gitu aja sih pesan dari aku. Udah dari itu aja. See you di next class. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.